Mungkin ini terlihat hal kecil, namun bila hal kecil ini kita lakukan, sebenarnya itu memiliki implikasi pahala apabila kita meniatkannya untuk ibadah dan dalam upaya mencintai Al-Quran. Sebagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para peserta pelatihan online metode Utrujah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada materi 5 tentang kapan dan bagaimana mulai mengajarkan Al-Quran pada anak. Sebenarnya secara ilmiah pun belum ada penelitian yang menentukan kapan waktu yang tepat untuk anak mulai belajar membaca. Namun, biasanya balita sudah mulai tertarik belajar membaca sekitar usia 2 tahun. Hal ini karena pada masa itu pola pikir anak sudah mulai terbentuk dan anak juga cenderung punya rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini bisa kita manfaatkan masa-masa ini untuk mulai mengajari balita kita. Pada metode Utrujah, mengajari balita agar bisa membaca huruf-huruf hijaiyah diperlukan kemampuan-kemampuan standar minimal. Maka, kita harus melihat standar minimal yang dimiliki oleh anak-anak. Insya Allah, pada materi 2, Ustadzah Ida pernah menyinggung hal ini, yaitu terkait standar minimal atau modal dasar yang harus dimiliki anak, yakni anak sudah bisa mengucapkan 1 atau 2 suku kata. Misalnya kata mama, susu, baba, dan lain-lain. Meskipun pengucapannya mereka belum sempurna atau masih cadel. Nah, saat anak-anak sudah bisa mengucapkan 1 atau 2 suku kata inilah, Dr. Sarmini mulai mengenalkan putra-putri beliau dengan huruf-huruf Arab, berapapun yang bisa dipelajari. Mungkin ini terlihat hal kecil, namun bila hal kecil ini kita lakukan, sebenarnya itu memiliki implikasi pahala apabila kita meniatkannya untuk ibadah dan dalam upaya mencintai Al-Quran. Sebagian orang pasti berkata, mengapa kok tidak menunggu anak-anak menjadi lebih besar, bukan balita, entah itu waktu masuk SD atau masuk TK, untuk memulai mengenalkan huruf-huruf Al-Quran begitu. Nah, mengapa Dr. Sarmini tidak menuruti sebagian besar pendapat orang lain, gitu ya, bahwa anak-anak masih balita itu belum bisa diajak berpikir dan berkomunikasi dengan baik? Jawaban beliau adalah karena dengan segera berbuat dan mulai mengajarkan membaca, pada saat anak-anak itu sebenarnya sudah bisa mengucapkan semua huruf hijaiyah. Mereka bisa mengeja sendiri, bukan lagi diajari. Mengapa kita menunggu lebih besar lagi, padahal pada saat usia mereka 2 tahun itu mereka bisa, kecuali tinggal penyempurnaan pengucapan huruf-huruf yang memang dirasa susah pengucapannya saja. Namun apabila yang kita inginkan sekedar pengenalan bunyi-bunyi hurufnya saja, maka sebenarnya sejak lahir pun kita bisa langsung mengajarkannya kepada balita kita. Bisa dengan memperlihatkan melalui flashcard atau menunjukkan gambar-gambar huruf hijaiyah seraya pengucapannya di depan balita. Mungkin ada yang pernah mendengar
atau mungkin mempelajari metode membaca Glendomen. Nah, caranya hampir sama seperti itu. Hal ini sangat membantunya ketika kelak balita kita belajar mengucapkan bunyi huruf-huruf tersebut setelah bisa menirukan. Ada contoh, ini insya Allah juga sudah disebutkan oleh Ustazah Ida atau Teh Irma sebelumnya, yaitu terkait Farih Abdurrahman dari Aljazair. Misalnya, pertama kali bisa berbicara, yang keluar dari bibir mungilnya itu adalah surat Al-Kahfi. Masya Allah, tabarakallah. Ini terjadi berkat kehebatan Allah, dikarenakan sejak masih dalam kandungan, ibundanya rajin membacakan surat Al-Kahfi. Para peserta pelatihan online metode Utrujah yang dirahmati oleh Allah, tentunya sekarang kita sudah mulai punya gambaran kapan ya kira-kira anak saya mau belajar Al-Quran. Ini yang punya anak masih balita itu sudah senyum-senyum sendiri begitu ya. Kemudian yang masih mengandung gitu ya, hamil sekarang juga, wah enaknya nanti mau saya mulai kapan ini, stimulasinya bagaimana. Namun bagi yang putranya di atas 2 tahun atau baru kenal ini 3 tahun, 4 tahun, jangan khawatir Bu, mari kita mulai. Asal panjenengan tahu bahwa saya juga mengenal metode Utrujah ini adalah 1,5 bulan yang lalu. Dan saat itu usia anak saya sudah 3,5 tahun. Jadi ketika baru belajar dan saya pun mengikutinya dengan pelatihan online sama seperti panjenengan semuanya. Ketika dapat materi ini langsung saya praktekkan kepada putri saya. Alhamdulillah, karena pertolongan Allah sekarang sudah memasuki huruf bersukun. Mohon doanya. Jadi kalau kita sudah tahu kapan memulai, bagaimana nih caranya? Apabila kita mendapati balita-balita kita telah sampai gitu ya pada standar minimal yang telah dibahas di atas, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengajarkannya langsung huruf-huruf hijaiyah tersebut. Adapun beberapa prinsip pembelajaran huruf-huruf hijaiyah yang digunakan dalam metode Utrujah adalah prinsip yang pertama yaitu ajarkan bunyinya, bukan nama hurufnya. Di dalam bahasa Indonesia ada nama-nama huruf penyebutannya ya, seperti A, B, C dan seterusnya. Kemudian ada lambang hurufnya, yaitu huruf A, huruf B dan lain sebagainya. Ada jelas perbedaan antara nama huruf, lambang huruf dan bunyi hurufnya. Jadi kalau bunyi huruf tentunya seperti huruf vokal dalam aksara alfabet itu tidak bisa diucapkan sendirian, bukan? Jadi harus ditambah dengan huruf konsonan di belakangnya. Jadi misal ada lambang huruf B harus diucapkan dengan menyertakan konsonan E, maka bunyi hurufnya adalah B, begitu ya. Lain hal jika huruf tersebut sudah menyatu dalam kata umi misalnya, kita tidak perlu lagi membacanya UMI, tetapi langsung dibaca umi. Karena yang kita gunakan adalah bunyi hurufnya, bukan nama hurufnya. Ini juga berlaku dalam semua bahasa, termasuk Al-Quran yang berbahasa Arab. Dalam metode Utrujah yang digunakan, mengajari anak-anak mengenali bunyi hurufnya, bukan nama hurufnya. Karena untuk mengetahui nama huruf, seiring bertambahnya usia, anak akan menyerap pengetahuan itu dengan sendirinya dari lingkungan sekitarnya melalui nyanyian itu di sekolah ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Dalam hal ini, Al-Quran sendiri seolah menegaskan bahwa belajar membaca Al-Quran mestilah dengan bunyi hurufnya dahulu, bukan nama huruf. Lihat saja misalnya, hanya sedikit surat dalam Al-Quran yang diawali dengan nama huruf seperti awal surat Al-Baqarah ya, Alif, Lam, Mim, dan surat-surat sejenis dengan jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan membaca bunyi hurufnya. Nama-nama huruf yang kami kenalkan atau yang kita kenalkan kepada anak-anak
hanya sebatas nama-nama huruf yang ditemukan di awal surat saja. Misalkan huruf alif, lam, dan mim, seperti di awal surat Al-Baqarah. Selebihnya mereka akan menemukan atau mencoba mengenali sendiri huruf-huruf yang lain. Prinsip yang kedua, mulai dari yang sudah bisa, akhirkan yang susah. Perlu kita ketahui beberapa metode pengajaran Al-Quran yang tersebar sekarang ini memilih untuk mengajarkan baca huruf hijaiyah dengan mengambil urutan alif, ba, ta, tha, sampai urut ya, dan seterusnya. Adapun yang digunakan dalam metode utrujah, prinsipnya ajarkan yang anak sudah bisa pengucapannya dan akhirkan yang anak merasa susah mengucapkannya. Artinya, kalau anak baru bisa mengucapkan ba, ma, la, na, ja, maka itulah yang didahulukan. Adapun huruf-huruf yang masih susah pengucapannya, ya diakhirkan. Kenapa dilakukan? Hal ini untuk menghindari pemaksaan terhadap anak. Jika pengajaran harus berurutan seperti alif, ba, ta, dan seterusnya, sistem ini jika anak tidak bisa, maka mereka harus mengucapkan huruf-huruf yang diinginkan ustadz-ustadzahnya. Jadi menurut Dr. Sarmini dalam metode utrujah, menyuruh anak mengulang-ulang hanya akan membuat anak bosan dan merasa bahwa huruf itu susah. Kemudian tertanamlah dalam benaknya bahwa ia tidak bisa, ia tidak hebat, ia tidak pintar, ia tidak sukses, dan lain-lain. Bahkan bisa membuat anak akhirnya enggan, malas-malasan, ogah gitu ya, untuk berangkat mengaji, atau mungkin patah semangat dalam belajar. Naudzubillah, semoga tidak. Baik, dalam metode utrujah pernah mengalami hal ini ketika memaksa anak terus mengulang huruf yang susah diucapkannya. Dia bukannya malah semangat, tapi malah malas. Kemudian putri beliau, Atikah, waktu itu usianya 3,5 tahun, pernah mogok juga belajar. Jadi waktu itu Dr. Sarmini mengajari huruf a, ba, ta. Alhamdulillah lancar, tidak ada masalah. Namun begitu memasuki huruf tha, beliau giring dia untuk mengucapkan huruf tersebut dengan makhraj yang benar gitu ya. Ujung lidah diletakkan di antara gigi seri atas dan bawah. Dia tidak sanggup menirukannya dengan tepat meskipun sudah beberapa kali diajarkan. Keesokan harinya Dr. Sarmini kembali memberikan pelajaran tentang huruf yang susah ditirukan tadi. Namun Atikah malah mogok belajar dan merasa tidak akan bisa. Akhirnya beliau terus membujuknya, namun dia tetap tidak mau, bahkan tidak mau mengaji sama sekali. Nah, kemudian disinilah beliau berpikir, mengapa kita memaksanya untuk mengucapkan huruf tha yang memang dia belum mampu? Mengapa tidak diajari saja la, ma, ka, ya, yang lainnya yang dia sudah bisa? Meskipun letak huruf-huruf ini ada di urutan akhir, toh tidak ada yang mewajibkan urutan belajar membaca huruf hijaiyah dengan urutan tertentu. Tidak urut pun tak ada hukumnya, tidak dosa atau berpahala. Dan hanyalah yang belajar Al-Quran itulah yang berpahala. Jadi memang ada beberapa versi ya terkait urutan huruf hijaiyah. Sebenarnya semua anak itu dianugerahi alat bicara yang lengkap ya oleh Allah, mampu mengucapkan bunyi-bunyi huruf Al-Quran dengan benar, apapun jenis kulitnya, apapun ras dan bangsanya. Kalaupun kemudian sebagian anak-anak, khususnya yang tidak tinggal di negara-negara yang berbahasa Arab atau tidak punya atau bahasa ibunya bukan Arab ya, mengalami kesulitan di beberapa bunyi huruf seperti bunyi ain, kemudian sa, to, qaf, atau bunyi huruf yang lainnya. Itu hanya disebabkan oleh jarangnya atau tidak pernahnya si anak tersebut mendengar atau menjumpai bunyi-bunyi tersebut. Jadi tingkat kesulitan dan kemudahan
itu berkait erat dengan seberapa banyak dan sering stimulan yang anak dapatkan dari bunyi-bunyi tersebut. Maka anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan bahasa tertentu akan mempunyai kesulitan berbeda dengan anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang berbahasa lain. Contoh sebuah penelitian yang pernah dilakukan terhadap anak-anak Jepang. Jadi waktu mereka kecil, mereka bisa mengucapkan huruf L tanpa kesulitan. Tapi setelah mereka masuk sekolah, sebagian besar dari mereka tidak bisa mengucapkan lagi huruf L karena konsonan L tidak ada dalam bahasa Jepang. Mungkin contoh lagi adalah orang suku Jawa itu akan kesulitan melafalkan huruf jim, ain, dal. Sementara suku Sunda itu ada beberapa yang kesulitan melafalkan huruf fa dan zai. Ini karena lafal-lafal tadi tidak ada dalam bahasa suku tersebut. Kalaupun ada, sifat atau logat pengucapannya tidak sama, seperti ba atau da. Dalam bahasa Jawa akan berbeda dengan yang dilafalkan menurut bahasa Arab. Adapun pengalaman Dr. Sarmini ya pada putri pertamanya yaitu Saudah tidak begitu mengalami masalah yang sulit karena putri beliau ditempa dalam lingkungan bahasa Arab. Jadi Saudah itu berada di Sudan sampai usia 3,8 tahun. Jadi sempat masuk TK beberapa bulan dan bermain bersama anak-anak di sana. Jadi keuntungan tersendiri gitu ya. Tempat tinggalnya terletak di perkampungan penduduk dan bukan di apartemen. Namun ketika pulang ke Indonesia, jadi ketika Saudah itu dimasukkan ke sebuah pesantren di Jawa Tengah, setelah beberapa bulan di pesantren itu mengalami pergeseran dalam pengucapan bunyi huruf. Jadi seperti ba, dal, ha tidak sefasih dulu. Nah, ini sudah mulai terkontaminasi dengan bunyi huruf bahasa daerah setempat. Maka yang beliau lakukan itu adalah memperbaikinya lagi. Jadi intinya anak yang kecil itu masih lentur dan mudah dibentuk makhrajnya. Yang penting kita jangan berhenti atau merasa cukup pada capaian tertentu. Jadi terus tingkatkan dan terus tingkatkan. Jadi kembali lagi tadi dimulai dari anak yang sekiranya mampu, itu adalah dimulai dari yang mudah, yang paling mudah dulu urutannya. Setelah paling mudah kemudian yang mudah. Nah, kalau yang sudah mudah dilanjutkan yang susah. Setelah itu baru yang lebih susah. Misalnya ada beberapa huruf hijaiyah yang memiliki kesamaan pengucapan dengan bahasa Indonesia. Contoh huruf ta itu kan sama dengan T ya. Jadi huruf mim sama dengan huruf M. Nah, jadi ini bisa dimulai yang memang biasa dikenal oleh anak sehingga akan merasa lebih mudah. Begitu juga nanti dalam mengenalkan huruf fathah. Masih pada prinsip yang kedua ya, terkait tadi dimulai dari yang paling mudah, kemudian dimulai yang anak sekiranya sudah mampu. Jadi tidak harus urut seperti huruf-huruf hijaiyah, sesuaikan dengan kemampuan anak, dan kita yang harus tahu anak kita bisanya pada huruf apa, kita yang mengamati. Kemudian kalau yang susah itu dipermudah. Misalnya ketika anak-anak susah membunyikan huruf ro, kita tidak perlu memaksa harus sempurna makhrajul hurufnya disertai dengan sifat hurufnya. Yang penting anak bisa baca huruf tersebut, sudah cukup. Kenapa begitu? Karena kefasihan pengucapan itu berproses. Terus jangan lupa buat kesan yang menyenangkan. Ketika sang anak belum mampu menguasai huruf-huruf yang susah, jangan lantas memarahinya, tapi terus dampingi, semangati, beri kalimat-kalimat positif agar anak-anak itu tidak down meskipun diulang-ulang. Jadi jika orang tua atau gurunya menyenangkan cara mengajarkannya, maka anak akan senang walaupun harus diulang-ulang. Misalkan, ayo kak, kemarin kita belajar huruf fa ya, coba yuk kita ulang lagi ya.
kita balapan, kita tunjuk huruf ta bersama-sama, coba nanti siapa yang menang. Nah, kita sambil mengucapkan, sambil lari, kemudian tunjuk, mengucapkan berulang-ulang, itu tidak terasa bagi anak, jadi menyenangkan. Kemudian perbanyak reward dan apresiasi. Kita tahu bahwa kemarin disampaikan oleh Teh Hirmah, reward maknawi sama reward materi. Jadi ini yang harus kita lebih peka untuk melihat kesuksesan yang diraih oleh anak. Baik, melanjut ke prinsip berikutnya. Prinsip yang ketiga, acaklah huruf-hurufnya untuk menghindari huruf-huruf yang mirip simbolnya. Dalam metode ini, selain mendahulukan bunyi-bunyi yang mudah diucapkan oleh anak-anak, juga memberikan pelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan simbol atau bentuk hurufnya. Misalkan sin, shin, fa, qaf, dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak menguasai dulu satu model bentuk huruf dengan baik. Baru setelahnya bisa diselingi huruf lain yang berbeda bentuk, dan anak tidak akan tertukar atau bingung dengan huruf yang hampir sama. Baru kemudian diajarkan huruf yang mirip bentuknya tadi. Nah, hal ini untuk menghindari bertumpuknya dua masalah sekaligus. Yang pertama yaitu kerancauan membedakan simbol atau bentuk huruf karena mirip, dan yang kedua, kesulitan mengucapkan bunyi hurufnya. Prinsip keempat, ajarkan berdasarkan suku kata dengan menirukan. Jauhkan teori dan istilah. Seperti yang disinggung sebelumnya, jadi kita dalam metode utrujah mengajarkan langsung bunyi huruf sekaligus dirangkai dengan vokal atau huruf Arab dengan harokatnya. Jadi pengajaran satu huruf dirangkai langsung menjadi suku kata. Misalkan ba, ka, si, mu, dan seterusnya. Di dalam metode utrujah menjauhkan ya untuk sementara istilah-istilah seperti fathah, kasroh, dhammah, tanwin, sukun, siddah, dan lain-lainnya. Jadi misalkan contohnya istilah fathah kami bahasakan topi, kemudian dhammah dibahasakan dengan monyong, kemudian siddah dengan burung. Kemudian termasuk ketika mengajarkan hukum-hukum tajwid. Di metode ini tidak mengajarkan istilah-istilah tajwid dengan detail. Misalkan mat cukup disampaikan sebagai sesuatu yang dibaca panjang. Lalu mat wajib yang panjang banget itu ditunjukkan tanda coretnya saja, kemudian dicontohkan cara membacanya. Begitu juga huruf bersukun ketika masuk ikhwa dan lain-lain. Jadi anak diajarkan cara membaca yang benar dan tidak dipaksa atau diharuskan menghafal istilah-istilah tajwid, makhraj, atau yang terdengar asing di telinga anak gitu ya. Misal sifat huruf hamas, kemudian tafhim, tarqiq. Istilah tajwid itu baru diperkenalkan perlahan-lahan setelah cara membacanya benar. Itu pun yang mudah-mudah seperti qalqalah, ikhfa, mad. Jadi tidak terlalu detail. Jadi learning by doing, karena yang wajib itu memang bagaimana membaca Al-Quran dengan benar meskipun tidak tahu nama-nama hukum bacaannya. Ini adalah sebagai langkah awal agar Al-Quran segera akrab dengan anak-anak. Jadi mudah dibaca tanpa kendala-kendala istilah-istilah tajwid yang terkadang sebagian para pendidik itu memaksakan santri-santri kecilnya ya untuk bisa menghafal dan menyebutkan contoh-contohnya. Dalam metode utrujah belajar istilah tajwid itu mesti menunggu anak-anak sudah usia sekolah, karena di usia itulah anak sudah mulai bisa menyerap. Dalam Islam sendiri pun mengerti ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Rasanya kurang bijak mengajarkan balita membaca Al-Quran dengan istilah hukum-hukum tajwidnya. Terlalu berat bagi anak-anak untuk dicerna dan difahami. Kita mungkin juga ingat ada hadis yang mengatakan, berbicaralah kepada manusia sesuai kadar akalnya.
Ini adalah salah satu prinsip pada poin 4. Prinsip yang kelima, tempelkan dan sebarkan di tempat yang sering dilalui anak. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa metode Utrujah yaitu terinspirasi ya oleh cara Glendomen. Pada Glendomen mengajari membaca pada balita, perkata setiap kartu dengan metode flashcardnya itu tidak boleh lebih dari 1 detik. Jadi di metode Utrujah menggunakan cara yang agak berbeda. Jadi menggunakan pendekatan suku kata untuk mengajar balita membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah berhasil. Kita kembali lagi ke menempelkan dan sebarkan flashcard itu di tempat yang sering dilalui oleh anak. Jadi sebagai gambaran untuk panjenengan semuanya, jadi metode flashcard Glendomen yang menganjurkan agar memperlihatkan kata dalam sebuah kartu tidak boleh lebih dari 1 detik adalah untuk anak-anak itu ya merasa senang dan tidak puas dalam belajar, sehingga ada rasa ingin tahu ya, antusias. Jadi besok itu pengen lagi gitu ya, menjadi semangat itu, nagih lagi kalau mau belajar. Nah, jadi metode Utrujah menggabungkan antara meningkatkan frekuensi agar lebih kuat ingatannya dan menjauhkan anak dari rasa bosan yang mungkin timbul. Itulah sebabnya jadi dianjurkan memasang atau menempelkan materi yang ingin diajarkan, terutama pada masa-masa pengenalan huruf dengan macam-macam harokatnya di tempat yang sering dilalui oleh anak. Misalkan di pintu kulkas, karena biasanya berkali-kali buka tutup pintu kulkas untuk ambil kue, buah, dan lain sebagainya. Atau mungkin di pintu lemari baju. Ini bisa juga yang sering dilewati anak. Atau mungkin di dinding tempat anak-anak biasanya bermain, itu juga bisa. Jadi sebelum huruf-huruf atau kata tersebut ditempelkan di tempat yang strategis, terlebih dahulu kita ajarkan kepada mereka cara membacanya. Cukup dengan dia mendengar dan bisa menirukan saja. Kalaupun lagi belajar, anaknya lagi ogah-ogahan menirukan, ya sudah. Yang penting kita tidak memaksanya. Jadi bagi kita, anak mau mendengar saja itu sudah cukup. Itu sudah merupakan proses belajar. Lalu ketika anak-anak bermain dan kemudian beraktivitas, kemudian melihat huruf-huruf atau gambar yang tertempel, secara tidak langsung mereka sedang melakukan proses pembelajaran. Mereka belajar dengan tidak sengaja, dan yang perlu kita renungkan, hal-hal yang tidak kita sengaja akan lebih kuat tertanam gitu di benak mereka daripada hal-hal yang kita sengaja, khususnya dalam belajar. Jadi model belajar seperti ini akan menghindarkan anak dari kejenuhan. Kita tidak perlu meminta mereka duduk rapi, diam, menyimak penjelasan kita. Tidak perlu. Dengan metode ini, anak boleh membacanya sambil naik sepeda, sambil mainan, sambil bermain bola. Jadi anak itu tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya sedang belajar. Jadi merasa senang. Manfaat lain dari cara ini adalah ketika guru ngaji, ya kalau yang menggunakan jasa guru privat sedang ada halangan untuk datang mengajar, proses belajar masih bisa berlanjut dengan belajar sendiri ya, yang tidak disadari oleh anak-anak. Kita juga bisa dengan mudah mendelegasikan orang-orang rumah untuk mengawasi atau mengajari jika kita sedang keluar rumah. Cukuplah dengan meminta anak-anak membaca sekali saja tulisan atau kata yang tertempel sambil mereka bermain. Setelah agak lama bermain, minta lagi untuk membacanya dan melanjutkan permainannya. Begitu seterusnya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalaupun anak-anak tidak mau membacanya, maka kitalah yang harus membacanya beberapa kali dalam rentang waktu yang berbeda. Jadi dengan suara yang keras agar anak-anak bisa mendengarnya dengan jelas. Maka proses belajar dengan menggunakan metode ini sudah terlaksana. Atau metode ini bisa kita rancang sekreatif mungkin. Misalnya
kita ajak anak-anak untuk menemukan huruf-huruf yang sengaja kita pencar-pencar ya, atau pisah-pisah letaknya, lalu kita katakan kepada mereka, ayo kak, kita cari di mana ya huruf la ya. Nah, seperti itu. Maka anak-anak akan antusias berlari-lari mencari huruf tersebut. Kalau sudah ketemu, kita bisa minta mereka mencari huruf lain. Jadi dengan metode yang sama. Untuk anak yang usia di bawah 5 tahun, pakai metode ini itu sangat senang. Biasanya kalau saya sama putri saya, biasanya itu tadi, wah kak, kayaknya huruf li ini lama sekali tidak dipegang ya sama kakak. Itu lihat itu, huruf li-nya sudah senyum-senyum itu mau dipegang sama kakak. Coba, nah ini banyaklah, kita ibu itu harus kreatif ya sebagai pengajar. Kita gunakanlah bahasa yang menyenangkan untuk anak-anak. Mereka kan senang ya bergerak, lari-lari atau main peta umpet. Nah, ini kita bisa sisipkan itu. Nah, satu hal lagi, ketika menempelkan huruf-huruf tersebut atau ketika kita menuliskan ya, menyiapkan materi atau properti belajar, sertakan dan libatkan anak-anak sambil membahas atau berbincang dengan anak seputar apa yang tengah dikerjakan, yang sedang ditulis atau ditempelkan. Misalkan, bantu bunda ya kak ya, bunda ini lagi menulis huruf ja, ayo kita tempel, enaknya mau ditempel di mana, kakak bantu ambil lemnya. Nah, kemudian, wah kayaknya nanti kalau ditempel di depan lemari lebih cantik ya. Nah, tanya anak kita, kakak mau ditempel hurufnya ini di mana? Taburkan itu bumbu-bumbu penyemangat kepada mereka. Ayo kakak hebat ini, nantilah bisa baca hurufnya. Jadi sebaiknya huruf yang ditulis pada kertas itu divariasikan ya warnanya. Ada bentuk framenya. Kemudian dalam menempel pun usahakan untuk tidak menempelkan huruf yang mirip bentuknya di tempat yang berdekatan. Misalkan huruf ta sama tha di pintu kulkas semua. Nah, sebaiknya jangan seperti itu. Mengapa? Hal ini untuk mempercepat proses penyimpanan materi tersebut. Karena anak-anak kecil itu sekali lagi yang paling dominan adalah otak kanan ketimbang otak kirinya. Sehingga anak akan lebih mudah menyerap sesuatu yang bentuk dan warnanya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalkan huruf ta di depan pintu kulkas, kemudian huruf ba di depan lemari. Buat dengan warna yang berbeda dengan satu dan yang lainnya. Insya Allah nanti akan ada ya tutorial itu cara bagaimana membuat flashcard. Insya Allah dijelaskan lebih rinci di PPT. Insya Allah yakin bahwa yang ditangkap oleh mata anak itu bukan sekedar huruf itu saja, tapi ketika ia mencoba mengingat, dari ingatannya akan keluar bukan hanya bentuk dan nama huruf, melainkan tempat di mana huruf-huruf tersebut tertempel. Bahkan kadang warna kertas, bentuk frame kertasnya, atau bahkan kondisi kertas yang sedikit lecek-lecek ya, sedikit sobek pun akan diingatnya. Jadi belajar dengan metode ini itu sangat menyenangkan. Kita tidak perlu memarahi anak apabila ya pastilah tangan-tangannya kreatif mereka itu ketika ikut-ikutan mencoret, menempel materi itu Masya Allah. Tapi dengan keterlibatan anak justru menjadi bagian dari install pelajaran tersebut di otaknya. Jadi biarkan anak-anak itu menulis sendiri huruf-huruf di kertas yang akan ditempel kalau sudah bisa ya. Meskipun hurufnya jelek lah, yang penting masih bisa terbaca dengan baik jadi oleh mereka. Insya Allah itu semoga bermanfaat. Mohon koreksinya ya kalau misalkan ada kata-kata saya atau mungkin penyampaian saya yang sedikit banyak keluar dari topik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.